Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Nama saya Davila Fitria. Nama saya Anissa Putri Hidayati. Saya Saliatina Mawati. Saya Najla Fatimah Wardani. Di sini kami akan menjelaskan tentang teori behavioristik menurut B.F. Skinner. 3, 2, 1. Menurut Skinner. Menurut B.F. Skinner, teori belajar behaviorisme adalah hubungan antara stimulus dengan respon yang ditunjukkan individu atau subjek terjadi melalui interaksi dengan lingkungan. Teori ini menekankan bahwa tingkah laku yang ditunjukkan seseorang merupakan akibat dari interaksi antara stimulus dengan respon. Teori ini berkembang dan cenderung mengikuti aliran psikologi belajar, lantas menjadi dasar pengembangan teori pendidikan dan pembelajaran saat ini. Ciri dari implementasi sukses teori belajar behavioristik ini adalah adanya perubahan perilaku yang ditunjukkan seseorang setelah mengalami kejadian di masa lampau. Seseorang dinyatakan belajar jika telah merespon suatu kejadian dan menjadikannya pembelajaran untuk tidak menggunakan respon yang sama di masa depan, guna menghindari akibat yang pernah dialaminya. Skinner mengembangkan teori conditioning dengan menggunakan tikus sebagai percobaan. Menurutnya, suatu respon sesungguhnya juga menghasilkan sejumlah konsekuensi yang nantinya akan memengaruhi tingkah laku manusia. Untuk memahami tingkah laku siswa secara tuntas, menurut Skinner perlu memahami hubungan antara satu stimulus dengan stimulus lainnya, memahami respon itu sendiri, dan berbagi konsekuensi yang diakibatkan oleh respon tersebut. Skinner juga mengemukakan bahwa menggunakan perubahan mental sebagai alat untuk menjelaskan tingkah laku hanya akan membuat segala sesuatunya menjadi bertambah rumit. Sebab alat itu akhirnya juga harus dijelaskan lagi. Dari hasil percobaannya, Skinner membedakan respon menjadi dua, yaitu yang pertama, respon yang timbul dari stimulus tertentu. Yang kedua, operan instrumental yang timbul dari berkembang, yang timbul dan berkembang karena diikuti oleh rangsang tertentu. Teori Skinner dikenal dengan operan conditioning dengan 6 konsepnya, yaitu yang pertama, penguatan positif dan negatif. Yang kedua, shaping, proses pembuatan tingkah laku yang makin mendekati tingkah laku yang diharapkan. Yang ketiga, sehingga respon pun sesuai dengan yang diisyaratkan. Yang keempat, extinction, proses penghentian kegiatan sebagai akibat dari tindakan penguatan. Kelima, chaining of response, respons dan stimulus yang satu sama lain. Yang keenam, jadwal penguatan, variasi pemberian penguatan, rasio tetap dan bervariasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa saja prinsip-prinsip menurut Skinner. Yang pertama, hasil belajar harus segera diberitahukan kepada siswa apabila salah dibetulkan jika benar diberi penguatan. Yang kedua, proses belajar harus mengikuti irama dari yang belajar. Yang ketiga, sistem pelajaran digunakan sistem modul. Yang keempat, dalam proses pembelajaran tidak digunakan hukuman. Untuk itu, lingkungan perlu diubah untuk menghindari hukuman. Yang kelima, dalam proses pembelajaran lebih dipentingkan aktivitas sendiri. Dan yang keenam, tingkah laku yang diinginkan pendidik diberi hadiah, dan sebaiknya hadiah diberikan dengan digunakannya variabel rasio reinforcement. Selanjutnya, hukum belajar menurut Skinner. Hukum-hukum belajar menurut Skinner dibagi menjadi dua. Yang pertama, law of operant conditioning, dan yang kedua, law of operant extinction. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu teori Skinner dalam pembelajaran. Yang pertama ada teori behavioristik ini menggunakan model hubungan stimulus respon, memposisikan orang yang sedang belajar sebagai individu yang pasif. Yang kedua ada evaluasi, difokuskan kepada respon pasif, keterampilan secara terpisah dan umumnya memakai kertas dan pensil. Evaluasi hasil belajar menuntut jawaban yang benar. Yang ketiga ada target pembelajaran berdasarkan
membangun konsep behavioristik, yakni lebih difokuskan pada ilmu pengetahuan, sedang belajar merupakan kegiatan mimetik yang mana mengusahakan peserta didik dapat menjelaskan lagi ilmu yang telah diperoleh melalui kuis, tes, atau laporan. Yang keempat, ada teori behavioristik cenderung mengarahkan peserta didik untuk berasumsi sejalan kurang produktif dan juga menjadi kurang kreatif. Yang kelima, praktik teori behavioristik pada kegiatan pembelajaran bergantung dari beberapa hal, yaitu tujuan pembelajaran, materi pelajaran, karakter peserta didik, media dan fasilitas pembelajaran yang tersedia di sekolah. Selanjutnya adalah kelebihan dari teori behavioristik menurut B.F. Skinner. Pada teori ini, pendidik diarahkan untuk menghargai setiap anak didiknya. Hal ini ditunjukkan dengan dihilangkannya sistem hukuman. Hal itu didukung untuk adanya pembentukan lingkungan yang baik, sehingga dimungkinkan akan meminimalkan terjadinya kesalahan. Yang kedua, kekurangan dari teori ini. 1. Tanpa adanya sistem hukuman akan dimungkinkan membuat anak didik menjadi kurang mengerti tentang sebuah kedisiplinan. Yang kedua, tanpa adanya sistem hukuman akan membuat anak didik menjadi kurang mengerti tentang sebuah kedisiplinan. Hal ini akan mempersulit kelancaran kegiatan belajar mengajar dengan melaksanakan pembelajaran ketuntasan. Tugas guru akan menjadi semakin berat. Selain itu, kesalahan dalam reinforcement Forster juga terjadi di dalam 3 pendidikan, seperti penggunaan ranking juara di kelas yang mengharuskan anak menguasai semua mata pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita baca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, siapa di sini yang tidak mengerjakan PR? Saya Bu, Kenapa ada Tila tidak mengerjakan PR? malam saya lupa Bu, terus ketiduran jadi. Oke, karena kamu tidak mengerjakan PR, ibu akan kasih kamu hukuman. Ya, untuk hukumannya sekarang kamu berdiri di depan kelas. Ya, ada Tila. Untuk tugas selanjutnya, apabila kamu mengerjakan tugas yang ibu berikan, ibu akan memberikan kamu hadiah. Ya. Di sini saya akan memaparkan kesimpulan. Teori belajar menurut B.F. Skinner yaitu operant conditioning merupakan suatu bentuk belajar yang mana kehadiran respon berulang-ulang dikendalikan oleh konsekuensinya, di mana individu cenderung mengulang-ulang respon yang diikuti oleh konsekuensi yang menyenangkan. Adanya hukuman dan hadiah yang diberikan akan membuat individu lebih mudah untuk belajar. Menurut Skinner, unsur yang terpenting dalam belajar adalah adanya penguatan dan hukuman. Penguatan adalah konsekuensi yang meningkatkan probabilitas bahwa suatu perilaku akan terjadi. Sebaliknya, hukuman adalah konsekuensi yang menurunkan probabilitas terjadinya sesuatu perilaku.